Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aulia Mustika, asal Kota Parepare. Nah, eh, saya berasal dari kelas B. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 oleh mata kuliah pengantar administrasi dan manajemen. Nah, pada pertemuan ke-1 yaitu ada materi hakikat ilmu administrasi. Pertemuan ke-1, hakikat ilmu administrasi. Administrasi secara etimologi. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad, yang memiliki arti intensif, dan minister, yang memiliki arti melayani, membantu, dan memenuhi. Secara terminologis, arti administrasi adalah proses pengelolaan sekelompok orang di dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Sedangkan keuangan adalah hasil dari proses pencatatan yang merupakan ringkasan transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode. Jadi, administrasi adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik, meliputi kebijakan publik, manajemen administrasi, administrasi pembangunan, tujuan negara, etika yang mengatur penyelenggara negara. Administrasi secara sempit. Pengertian administrasi secara sempit dapat diartikan sebagai bentuk aktivitas yang meliputi mencatat, surat menyurat, pembukuan sederhana, ketik mengetik, dan kegiatan lainnya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas diartikan sebagai kerjasama ilmiah berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Adapun unsur-unsur administrasi, unsur umum administrasi artinya unsur ini harus dimiliki di segala bentuk kegiatan administrasi yang meliputi 1. Organisasi, merupakan kumpulan orang dengan visi misi dan tujuan yang sama. 2. Manajemen, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang setiap orang dalam organisasi harus diawasi. 3. Komunikasi. Komunikasi sangat diperlukan di bidang apapun termasuk administrasi. 4. Kepegawaian sering juga disebut dengan sumber daya manusia. 5. Keuangan, sering disebut administrasi keuangan. 6. Perbekalan adalah perlengkapan, persediaan logistik, serta urusan rumah tangga. 7. Ketatausahaan, merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengiriman, serta penyimpanan berbagai informasi yang diperlukan dalam kerjasama. 8. Hubungan masyarakat, perusahaan atau organisasi butuh interaksi baik dengan publik serta pelanggan agar mendapat dukungan yang baik. Pertemuan kedua, konsep dasar manajemen. Pengertian manajemen secara etimologis merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur manajemen. Ini juga dilihat sebagai ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi sebagai usaha bersama dengan beberapa orang dalam organisasi tersebut. Sedangkan secara terminologi, manajemen adalah suatu proses kegiatan usaha mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain. Nah, manajemen secara sempit dan luas. Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Dalam arti sempit, administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan. Tata usaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian informasi. Adapun unsur-unsur manajemen meliputi 1. Manusia, 2. Uang, 3. Bahan, 4. Mesin, 5. Metode, dan 6. Pasar. Pertemuan ketiga, sejarah pemikiran ilmu administrasi dan manajemen. Perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni. Perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni menurut Siagian dapat dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu 1. Fase prasejarah yang berakhir pada tahun 1 Masehi.
2. Fase sejarah yang berakhir pada tahun 186 dan 3. Fase modern yang dimulai pada tahun 1886 dan yang masih berlangsung hingga sekarang ini. Fase prasejarah banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip administrasi telah dilaksanakan pada fase sejarah ini. Meskipun mungkin masyarakat purba pada masa itu tidak secara sadar melaksanakannya. B. Perkembangan administrasi dan manajemen sebagai ilmu. Perkembangan administrasi dan manajemen sebagai ilmu sejak lahirnya sampai sekarang dapat ditinjau dari 4 tahap perkembangan menurut S.P. Siagian 1977 sebagai berikut. 1. Tahap survival yang 1886 sampai 1930, tahap konsolidasi dan penyempurnaan 1930 sampai 1945, tahap human relation 1945 sampai 1959, administrasi dan manajemen sebagai ilmu seni dan ilmu. D. Perbedaan antara administrasi ilmiah dan yang non ilmiah. Kedudukan ilmu administrasi dalam dunia ilmu pengetahuan. F. Hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu administrasi tidak lepas dari ilmu-ilmu lainnya, terutama dengan ilmu-ilmu sosial. Ilmu yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu administrasi ialah 1. Ilmu hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari norma-norma dan kaidah yang Pertemuan keempat, kedudukan ilmu administrasi. 1. Administrasi sebagai seni. Seni, kecakapan penerapan pengetahuan yang dimiliki pada situasi, tempat, dan jenis kegiatan tertentu. Melalui berbagai pengalaman, penerapan pengetahuan berkembang menjadi keahlian, bakat atau talent, atau kecakapan yang bersifat intuitif seperti dokter, psikolog, pengacara, pemusik. B. George Terry. Art is personal creative power plus skill in performance. Seni adalah kekuatan pribadi yang kreatif ditambah keterampilan dalam pekerjaan atau pelaksanaan tugas. Administrasi sebagai ilmu. Ilmu dan kegiatan ilmiah. Ilmu, pengetahuan yang bersifat umum dan sistematik, yang dapat menjadi dasar munculnya dalil-dalil tertentu menurut kaidah-kaidah umum. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah dicoba dan diatur menurut urutan dan arti serta menyeluruh dan sistematik. Ilmu dikembangkan dengan metode ilmiah, scientific methods, melalui penelitian ilmiah, scientific research, dan sikap ilmiah, scientific attitude. Tujuan ilmu memperoleh kebenaran melalui pendekatan ilmiah, scientific approach. Tugas ilmu dan sifat ilmu. Tugas ilmu mendeskripsikan atau deskriptif, menggambarkan secara jelas dan cermat masalah yang diamati, menerangkan eksplanasi, menerangkan kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya peristiwa, menyusun teori, mencari dan merumuskan hukum-hukum atau hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. 3. Administrasi sebagai bidang studi. Ilmu administrasi diajarkan di perguruan tinggi negeri ataupun swasta dengan jurusan administrasi negara dan administrasi bisnis. Ilmu administrasi diajarkan pada kursus-kursus pegawai pada berbagai tingkatan. Administrasi sebagai profesi. Pengertian profesi dan profesional. Profesi berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sedangkan profesi memerlukan penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Pertemuan kelima, pandangan ahli tentang administrasi dan manajemen. Sejarah asal-usul istilah administrasi dan manajemen menurut Atmo Sudirdo. Administrasi lebih populer dibanding dengan manajemen di kalangan bangsa-bangsa Eropa Barat, kontinental, terutama di Nederland, Jerman, Perancis, dan Italia. B. Pandangan ahli tentang administrasi dan manajemen. Bagaimana pandangan para ahli administrasi tentang administrasi dan manajemen? Pandangannya melihat administrasi sama dengan manajemen didukung oleh ahli misalnya William H. Neumann dan M.E. Dimauch. Neumann sama sekali tidak membedakan antara administrasi dan manajemen.
bahkan mempersamakan keduanya. Hal ini terlihat pada buku yang ditulisnya yang berjudul Administrative Action. Namun isi buku tersebut ialah The Techniques of Organization and Management. Demikian pula di MOOC dan Koenig tidak membedakan antara administrasi dan manajemen. Hal ini ditunjukkan dengan definisi administrasi yang dikemukakannya, yakni administration of management is a planned approach to the solving of all kind of problems in almost every individual or group activity, both public or private. Administrasi atau manajemen adalah suatu pendekatan yang terencana terhadap pemecahan semua macam masalah yang kebanyakan terdapat pada setiap individu atau kelompok baik negara maupun swasta. 1. Albert Lebowski mempunyai pandangan yang sama di atas dengan mengatakan administrasi digunakan dalam arti luas meliputi organisasi dan manajemen. Manajemen adalah kemampuan memimpin, memberi petunjuk, dan membimbing suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang ditentukan terlebih dahulu. 2. S.P. Siagian dalam bukunya yang berjudul Filsafat Administrasi mengemukakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksana utama dari administrasi. C. Kesamaan konsep antara administrasi dan manajemen. Ditinjau dari berbagai sudut pandang, maka terdapat beberapa kesamaan sebagai berikut. 1. Kesamaan sikap. Baik administrasi maupun manajemen memiliki sifat-sifat yang sama, antara lain 1. Bersifat seni dan ilmu, 2. Dinamik, artinya keduanya berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, kebudayaan, teknologi. 3. Integratif, artinya keduanya memiliki kemampuan mengintegrasikan diri dari kecenderungan munculnya disintegrasi dan spesialisasi dari berbagai disiplin keilmuan. 4. Bersifat normatif, artinya kegiatan-kegiatannya didasarkan pada nilai-nilai etika, prosedur, tata urutan. 5. Bersifat teleologi, artinya keduanya memberi kemampuan memprediksi kemungkinan yang akan timbul dari kegiatan kerjasama sehingga apa yang direncanakan cenderung akan tercapai. 2. Kesamaan prinsip. Prinsip yang dimaksud di sini ialah efisiensi dan efektivitas usaha kegiatan kerjasama dalam pencapaian tujuan. 3. Kesamaan ciri atau karakteristik dalam hal ini, antara lain adanya A. Sekelompok orang, B. Kerjasama atas dasar pembagian kerja berlangsung dalam organisasi. Adanya tujuan. 4. Kesamaan sarana tools baik administrasi maupun manajemen. Keduanya menggunakan sarana seperti orang, metode, uang, peralatan, mesin, serta organisasi sebagai wadah berlangsungnya kegiatan. 5. Kesamaan fungsi administrasi dan manajemen dalam mencapai tujuan berlangsung dalam proses kegiatan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Pertemuan ke-6. Hubungan administrasi dengan ilmu lainnya. G. Hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu administrasi tidak lepas ikatannya dari ilmu-ilmu lainnya, terutama dengan ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu administrasi ialah 1. Ilmu hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari norma-norma dan kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat, kelangsungan yang hidup yang teratur, serta perkembangan yang dinamis, dan administrasi hanya dapat dijamin apabila ia taat kepada hukum yang berlaku. 2. Ilmu ekonomi, sebagai suatu ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia yang selalu tidak terbatas dengan alat-alat pemuas kebutuhan yang selalu terbatas. Administrasi bekerja atas prinsip yang sama karena tujuan organisasi pada hakikatnya tidak terbatas, sedangkan sumber-sumber yang tersedia atau mungkin tersedia selalu terbatas. Ditinjau dari segi tujuan dan alat ini antara ilmu ekonomi dan ilmu administrasi. Nah,
ilmu administrasi ditinjau dari segi objeknya saja. 3. Ilmu politik yaitu suatu ilmu yang mempelajari peraturan kekuatan dan kekuasaan dalam masyarakat. Pada dasarnya, administrasi adalah polisi execution. Polisi yang dimaksud di sini ialah kebijaksanaan dari pihak penguasa yang dirumuskannya sesuai dengan kondisi politik yang dihadapi. Leonard Dwight berkata bahwa apabila politik berakhir, administrasi pun pula mulai. Dengan demikian, administrasi harus melekatkan dirinya kepada politik, karena yang satu merupakan kontinuasi dari yang kesimpulannya. Ilmu administrasi negara memiliki hubungan yang erat dengan ilmu sosiologi dalam kehidupan kita ini, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua ilmu ini saling melengkapi satu sama lain. Dilihat dari objek kajiannya, proses meneliti suatu fenomena atau kebijakan, konsep-konsep, istilah, dan sebagainya. Pertemuan ketujuh, dimensi-dimensi ilmu administrasi. Dimensi administratif adalah dimensi tentang penyelenggaraan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif. Dimensi-dimensi ilmu administrasi suatu perspektif. 1. Secara konsepsional atau materi pokok. Secara perspektif, organisasi dan manajemen dianggap sebagai ciri dan inti dari studi administrasi. Pada gilirannya, pembahasan mengenai organisasi akan dan bahkan membahas manajemen. Sebaliknya, pembahasan mengenai manajemen juga pasti akan dan bahkan harus membahas organisasi. 2. Berdasarkan subjek pelaku. Berdasarkan subjek pelaku, perilaku serta yang didasari oleh tujuan, sifat kegiatan, dan tujuan yang akan dicapai, maka kegiatan-kegiatan administrasi dapat dilakukan oleh dan bersifat publik dan private, maka dapat digolongkan dimensinya, yaitu administrasi niaga dan administrasi negara. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.